Selamat datang di review penilaian akhir tahun Matematika kelas 4 bersama Miss Wedia. Kali ini Miss Wedia selalu ingatkan jangan lupa untuk subscribe Belajarpedia channel, like, dan juga aktifin loncengnya ya. Nah, kita mulai dari pointer yang akan kita bahas di part 2, yaitu mengenai luas dan keliling dari bangun persegi, persegi panjang, segitiga. Lalu kemudian data statistika mencakup tabel dan diagram. Lalu jenis-jenis sudut serta cara menghitung besar sudut. Kita mulai dari bangun ruang, di mana persegi memiliki dua pasang sisi yang sama besar serta besar sudut yang sama. Nah, panjang dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A itu sama panjang di mana kita kenal sebagai sisi. Jadi, untuk luas dari persegi yaitu L sama dengan sisi kali sisi, sedangkan untuk keliling adalah S dikali 4. Jika kita mencari sisi diketahui luas, akar pangkat 2 dari luas. Jika diketahui keliling, maka sisi sama dengan keliling bagi 4. Berikut adalah contoh soal persegi. Misalnya diketahui panjang sisi dari suatu persegi adalah 5 cm, tentukanlah luas dan keliling persegi tersebut. Maka mencari luas tinggal kita masukkan rumus L sama dengan S kali S, yaitu 5 dikali 5 cm. Jadi hasilnya adalah 25 cm pangkat 2. Begitu pula dengan keliling, tinggal kita masukkan ke rumus K sama dengan S kali 4, jadi 5 cm dikali 4 sama dengan 20 cm. Perlu diingat, satuan luas dan keliling itu akan berbeda. Masuk ke materi persegi panjang. Dari gambar persegi panjang yang ditampilkan, ada keterangan P dan L, di mana pada gambar P itu adalah panjang dan L adalah lebar. Untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Tetapi untuk keliling itu rumusannya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi harus dicari dulu penjumlahan dari panjang dan lebar, baru kita kalikan 2. Jika ingin mengetahui panjang dan lebar masing-masing, tetapi yang diketahui adalah luas, maka untuk mencari panjang sama dengan luas dibagi lebar, sedangkan mencari lebar adalah luas dibagi dengan panjang. Masuk ke soal persegi panjang. Dari gambar diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 19 cm dan lebar 11 cm. Ditanya berapakah luas dan keliling persegi panjang tersebut. Untuk mencari luas, kita tinggal masukkan ke rumus L sama dengan P kali L, di mana 19 cm kita kalikan 11 cm, dan dapat hasilnya adalah 209 cm kuadrat atau pangkat 2. Untuk mencari keliling, kita tinggal masukkan ke rumus 2 dikali panjang tambah lebar, di mana 2 dikali panjang kita masukkan 19 dan lebar kita masukkan 11. Sehingga 2 dikali 19 ditambah 11 kita jumlahkan terlebih dahulu, didapat 2 kali 30, hasilnya adalah 60 cm. Selanjutnya kita akan masuk materi segitiga, di mana segitiga pada gambar ada dua jenis. Yang pertama adalah segitiga siku-siku di sebelah kanan dan segitiga sama kaki di sebelah kiri. Untuk bagian dari segitiga itu terdiri dari alas yang ditandai dengan A, tinggi yang ditandai oleh T, di mana tinggi merupakan bagian tegak lurus dari suatu segitiga. Kemudian C dan B itu adalah bagian sisi miring. Jika dalam siku-siku, C juga bisa dikatakan sebagai tinggi dari segitiga. Untuk mencari luas, luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Sedangkan keliling, kita tinggal tambahkan saja sisi bagian luarnya, yaitu A tambah B tambah C. Jika ditanya alas namun diketahui luas, maka rumusannya adalah luas dikali 2 dibagi dengan tinggi. Namun jika diketahui keliling, maka alas sama dengan keliling dikurang hasil jumlah dari B dan C.
Untuk mencari tinggi, jika diketahui luas, maka rumusannya luas dikali 2 dibagi dengan alas. Langsung saja ke contoh soal. Pada soal diketahui segitiga siku-siku memiliki alas sebesar 8 cm, tinggi 6 cm, dan sisi miringnya adalah 10 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah luas dan keliling segitiga di atas. Kita bisa lihat untuk bagian tinggi dari segitiga merupakan bagian tegak ke atas yaitu 6 cm. Yuk sama-sama kita bahas. Untuk mencari luas tinggal kita masukkan ke rumus alas kali tinggi dibagi 2 sehingga 8 kali 6 dibagi 2 hasilnya adalah 24 cm kuadrat. Untuk mencari keliling kita tinggal jumlahkan semua sisinya. 8 ditambah 10 tambah 6 hasilnya adalah 24 cm. Masuk ke materi data, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Cara pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu secara langsung dan melalui lembaran isian. Sedangkan penyajian data dapat melalui tabel ataupun diagram. Kita akan pelajari mengenai tabel. Berikut adalah contoh tabel hasil ulangan siswa kelas 4. Tabel merupakan penyajian data ringkas yang ditampilkan dalam kolom dan baris. Dalam tabel tersebut, yang namanya kolom adalah bagian dari atas ke bawah, yaitu ada nomor, kolom nomor, skor hasil ujian matematika, dan banyak siswa yang ditampilkan dalam turus serta frekuensi. Sedangkan baris adalah bagian yang sejajar dari bagian kiri ke bagian kanan. Contohnya adalah baris kedua di mana skor hasil ujian matematika itu 65, banyak siswa yang memperoleh adalah 11. Dari tabel pula kita bisa mengetahui jumlah banyak siswa, yaitu di bagian baris paling akhir, di mana jumlah siswa sebanyak 32 orang. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel. Bisa dilihat, buatlah tabel frekuensi dari data di bawah ini. Adapun data tinggi badan siswa kelas 4 ditampilkan di dalam layar, di mana jumlah siswa jika kita hitung datanya berjumlah 20 orang. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama kita perlu mengurutkan data berat badan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kemudian hitunglah jumlah masing-masing bilangan itu dan tuliskan di dalam tabel. Tabel yang kita buat terdiri dari kolom berat badan dan jumlah siswa. Tinggal kita masukkan dari berat badan yang paling rendah sampai paling besar. Kemudian tuliskan jumlah dari masing-masingnya, sehingga didapatlah tabel berat badan siswa kelas 4 sebagai berikut. Masuk ke materi diagram. Diagram biasanya digunakan untuk menyajikan suatu data yang berkaitan dengan angka-angka. Jenis-jenis diagram yang pertama adalah diagram batang. Contohnya adalah diagram batang hasil panen apel Pak Tani dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dari data tabel tersebut didapatkan bahwa hasil panen Pak Tani pada tahun 2016 yaitu 2000 buah, 2017 2500 buah, 2018 1000 buah, 2019 500 buah, 2020 1000 buah, sedangkan 2021 sebanyak 1500 buah. Dari tabel pula kita mengetahui bahwa hasil panen paling sedikit terjadi pada tahun 2019, sedangkan paling banyak pada tahun 2017. Jika kalian ingin mengetahui hasil panen Pak Tani dari tahun 2016 sampai tahun 2021, yang kalian lakukan hanya cukup menambahkan hasil panen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Jenis diagram kedua yaitu diagram gambar, di mana biasa disebut dengan piktogram, yang merupakan penyajian melalui gambar-gambar yang mewakili dari nilai tertentu. Misalnya saja, pada diagram gambar berikut merupakan data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 01. Dari diagram pula kita mengetahui gambar siswa berbuku biru itu mewakili 10 orang, sedangkan siswa berbuku kuning mewakili 5 orang. Untuk pembacaannya, misalnya
data pengunjung pada hari Senin, yaitu ada 2 gambar berbuku biru dan 1 gambar berbuku kuning, sehingga kita jumlahkan 10 ditambah 10 kemudian ditambah 5, jadi data peminjam adalah sebanyak 25 orang. Dari diagram pula kita bisa mengetahui paling banyak pengunjung yaitu di hari Sabtu, sedangkan paling sedikit di hari Jumat. Jenis diagram yang ketiga adalah diagram garis, di mana merupakan penyajian data melalui titik yang dihubungkan sehingga membentuk garis yang terhubung dari satu data ke data lainnya. Jenis diagram yang keempat yaitu diagram lingkaran, di mana data ditampilkan melalui bagian-bagian dalam suatu lingkaran sesuai dengan datanya. Untuk diagram lingkaran bisa menggunakan derajat ataupun persen. Masuk ke materi cara membuat diagram batang. Masih dengan soal sebelumnya yaitu data tinggi badan siswa kelas 4, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari suatu diagram. Pertama, bagiannya ada judul, yang kedua yaitu ada garis tegak dan garis mendatar, kemudian ada keterangan untuk masing-masing garisnya. Misalnya garis tegak mewakili jumlah sisa. Misalnya bagian mendatar yang merupakan berat badan siswa dalam satuan kilogram, sedangkan bagian tegak merupakan banyak siswa atau jumlah siswa yang memiliki berat badan. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah pertama-tama membuat bagian-bagian dari diagram batang, kemudian kalian gambarkan bagiannya sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Diagram gambar yang dibuat bisa diwarnai, diarsir, maupun diberi keterangan sesuai dengan keinginan. Masuk ke materi berikutnya mengenai sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk dari pertemuan 2 garis pada satu titik. Alat untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Misalnya pada gambar di bawah terdapat sudut B yang terhubung melalui garis AB dan garis BC. Kemudian kita akan mengetahui bagian dari sudut. Sudut terdiri dari kaki sudut, yaitu garis-garis yang saling bertemu. Kemudian titik sudut merupakan titik pertemuan antara kaki-kaki sudut tersebut. Adapun jenis-jenis sudut, yang pertama sudut lancip, besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, sudut siku-siku tepat 90 derajat, sudut tumpul antara 90 derajat sampai 180 derajat, dan sudut lurus yaitu tepat 180 derajat. Nah, ini bagaimana cara menentukan jenis sudut dari garis. Kita bisa lihat jika dia melebihi siku-siku berarti tumpul, jika kurang adalah lancip. Berikut menentukan jenis sudut berdasarkan besar sudut yang diketahui. Misalnya A 90 derajat berarti adalah siku-siku, B 60 derajat berarti lancip, C 120 derajat berarti tumpul, D 30 derajat berarti sudut lancip, dan E 145 derajat berarti sudut tumpul. Mengapa demikian? Jika dia tepat 90 berarti siku-siku, kurang dari 90 berarti dia lancip, sedangkan lebih dari 90 berarti dia tumpul. Berikutnya, bagaimana kita menentukan sudut dari bangun ruang? Misalnya diketahui bangun ruang, trapesium, persegi, dan jajar genjang. Untuk bangun trapesium dan jajar genjang mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip, sedangkan persegi semuanya adalah sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menentukan besaran sudut dari jarum jam yang terbentuk. Perlu diketahui setiap 1 jam tepat besaran sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Hal tersebut dikarenakan satu putaran penuh dari jam adalah 360 derajat, sedangkan jumlah jam terdiri dari 12, sehingga kita bagikan 360 derajat dibagi 12 sehingga didapatkan satuan jamnya itu adalah 30 derajat. Contohnya untuk pukul 1 tepat.
yaitu sebesar 30 derajat, sedangkan pukul 3 tepat yang terbentuk adalah 90 derajat. Karena jam 3 terdiri dari 3 jam dikali 30 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara mengukur sudut dengan busur derajat. Pertama, letakkan titik sudut berhimpit dengan titik pusat busur. Yang kedua, luruskan dan himpitkan kaki sudut dengan garis dasar busur. Yang ketiga, perhatikan kaki sudut yang berhimpit menggunakan sudut dalam atau sudut luar. Yang keempat, tentukan besar sudut dengan melihat kaki sudut lainnya yang berhimpit dengan satuan busur. Oke, misalnya pada gambar kita bisa lihat, misalnya sudut DEF yang bergaris merah. Pertama-tama kita himpitkan terlebih dahulu titik sudut E dengan titik pusat busur. Kemudian kaki sudut DE kita himpitkan dengan garis dasar busur. Yang ketiga, kita memastikan menggunakan sudut luar atau sudut dalam. Kita lihat kaki sudut yang di dasar itu berada di sebelah kanan, sehingga kita menggunakan sudut dalam, karena sudut dalam yang menunjukkan angka 0. Kemudian kita menentukan besaran sudut. Kita melihat kaki sudut EF itu berada tepat di garis 120 derajat jika kita menggunakan sudut dalam. Nah, perlu diingat, jika kaki sudut yang menempel di garis dasar itu berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan sudut luar atau sesuai dengan busur kalian masing-masing. Nah, ini contohnya cara menghitung sudut menggunakan busur. Sudut ABC sama dengan 70 derajat, di mana kaki sudut AB yang menunjukkan angka 0 kita menggunakan satuan derajat dalam, yaitu sehingga didapatkan 70. Contoh lainnya adalah sudut GHI, di mana kita menggunakan bagian derajat luar karena kaki sudut yang berhimpit dengan garis dasar busur itu berada di sebelah kiri. Oke, nah sekian untuk materi rangkuman kelas 4 semester 2. Selamat belajar dan semoga sukses.